Hari ini gue ke Dolphin lagi hanya untuk beli satu Das One Emperor yang MS di program Gila Tamiya. Tuh, wih, ini Dolphin Tamiya Hobi nih guys, lihat pajangannya tuh. Wah, tuh siapa yang nggak kepengen ya sama produk Tamiya itu. Alhamdulillah guys ya, setelah gajian di bulan April ini kita beli satu dulu ya, karena nanti dua target itu ada di Geraha Tamiya, yaitu adalah satu ya. Tadi gue nemu yang variaton ada satu lagi gue lupa yang spin axe ya, yang mechanical. Nanti kita cobain guys. Tuh banyak banget. Wih, lumayan coy, ya kan? Kita nge-review ini, nanti kita masuk nih ya ke store-nya. Tuh udah ada yang rakit, masuk. Dari sekian banyaknya akhirnya ketemu juga nih Das One Emperor tapi yang versi MS atau dinamo tengah. Sekaligus ini menjadi MS pertama yang gua rakit di program Gila Tamiya. Thank you buat nonton AdSense gue ya. Kami akan terus memproduksi konten Tamiya kemungkinan di luar program ini. Wih, halo guys, alhamdulillah berhasil produksi lagi, berhasil beli Das One Emperor MS chassis yang udah lama banget saya rencanakan beli 1 tahun yang lalu, tapi baru kesampaian hari ini guys ya. Nah, di Gila Tamiya kali ini ada satu mini 4WD lagi nanti yang akan dibeli, dan satu mini 4WD mechanical yang akan kita beli ya, karena saya mau belajar detailing juga ya kan, mau tahu aja gitu. Nah, dan yang saya beli sekarang ini adalah Das One Emperor yang MS. Saya baru tahu seri Das ini ternyata ada versi dinamo tengahnya juga ya. Nah, ada versi dinamo tengah juga, jadi ada versi Super 2 yang benar-benar mirip sama yang klasiknya. Ada juga ya versi tipe 1 yang made in Philippines, dan satu lagi MS ini. Gue nggak tahu kenapa ada yang versi MS juga. Apakah yang ini untuk street? Nggak juga ya. Kita buka aja langsung. Ya, buka plastiknya. Ini saya belinya di Dolphin Tamiya Hobi. Harganya 150.000 aja. Justru yang saya beli ini malah lebih murah guys daripada yang versi Super 2. Yang Super 2 itu harganya beda 15.000 loh sama yang ini. Nah, ini plastiknya sudah saya buka, dan kalian lihat ini detailnya. Kebiasaannya ini ya, kalau produk impor kayak gini guys, ada tulisan kayak gini ya kan, peringatan gitu kan, padahal bisa di bawah sini loh ya kan, gak harus di pinggir box ini ya, ini ngalang-ngalangin gitu tuh ya kan. Ada Das One Emperor, ini sisi sininya tuh. Nah, ini sisi luarnya. Oke, saya buka langsung saja. Kita dapat ban yang bergerigi. Oh, ini ternyata bedanya guys nih ya. Langsung kita cepet-cepetin ya, karena 10 menit unboxing, 10 menit kerakit. Nah, untuk memasang stikernya nggak akan saya kontenin, karena itu akan membuang waktu kalian saja untuk menonton video ini, oke? Nah, bannya bergerigi guys, ternyata bedanya guys ya. Apa bedanya ya sebelumnya ya? Oke. Yang kedua adalah body capnya. Body capnya seperti ini, oke lah ya. Tuh. Nah, kita buka, langsung kita patah-patahkan. Nah, ini saya syutingnya di Samudra Garden ya guys ya. Saya syutingnya di sini karena tempatnya lebih lega ya kan, dan keramiknya warna putih sehingga memudahkan saya untuk mencari barang yang hilang gitu. Nah, ini gua kurang tahu nih ada part apa nih ya. Nah, ini body capnya kayak gini guys, banyak banget partikel-partikelnya. Nih hampir mirip sama yang ini ya sebelumnya ya, yang pernah saya kontenkan dalam program ini juga. Ini runner apa gimana ini dulu ya guys, saya takutnya salah motong aja guys ya. Nah, kemudian ini sasisnya. Oke, sasis MS ini ternyata ini dibagi 3 part ya guys ya. Tuh, depan, belakang, tengah, ya kan? Tuh.
Nah ini sasisnya nih guys nih, sasis kayaknya nih yang depan ini deh, tapi nanti lihat aja guys ya hasilnya gimana. Kita lepas dari runnernya. Oke, selanjutnya adalah ini terminal setnya. Nah ini kan karena MS ya, dan ini juga for the first time saya ngerakit MS sasis, sehingga saya harus membuka buku petunjuk. Biasanya kan gitu karena super 2 ya kan. Nah kalau ini enggak. Nah ini nih body sasisnya guys ya. Lah masih ada runnernya juga tuh. Oh ini ada kodenya tuh 18601. Kemungkinan ini sasisnya guys ya kan, kode sasisnya gitu. Nah ini kita tatain semua. Nah ini masih belum rakit. Ini akan menjadi tantangan banget buat yang belum bisa bermain Tamiya. Sebenarnya seni main Mini-Pad WD itu dirakitnya guys, proses ngerakitnya gitu. Karena Tamiya mengajari kita bagaimana caranya merancang mainan mobil dan bagaimana caranya mendapatkan kesenangan tapi tidak instan. Seperti ini contohnya, kita kalau mau memainkan mobilnya harus ngerakit dulu ya kan. Nah ini sengaja nggak pakai tang potong karena saya tidak memiliki alat itu. Tapi kalau mau menyumbangkan silakan, ada alamatnya yang sudah saya sediakan di akhir acara ya guys ya. Jadi jangan alasan kenapa nggak bisa ngirim ya. Tang potong bisa bareng-bareng gitu. Nah ini kuncinya nih guys, nih kunci. Ini ada, ini kayaknya cap dinamo mesinnya. Terus ini apa ya? Ini tutup baterainya kayaknya sih guys. Nah sayangnya saya juga belum punya ininya, contoh buat ininya nutup. Ini apa ya? Ini buat nyalain kali ya? Apa? Iya buat nyalain ini guys. Nah ini, nah yang ME gue belum beli guys, yang ME sasis gitu. Udah. Nah ini apa ya, part apa ada yang tahu nggak? Jujur ini MS banyak juga ya. Nah part ini nggak akan saya coba dulu karena ini part yang paling kecil gitu. Nah ini dia gir-girannya, gir-giran MS. Kelihatannya gampang ya kalau cara masangnya, tapi ini kan ada sasis yang terpisah gitu. Udah gitu sih belum pernah loh ngerakit yang MS gitu. Nah ini gir-girannya. Ya, pinion juga ada 2 karena dinamo tengah. Ini grisnya. Nah gitu, kita buka gris asli Tamiya. Kalau gris asli Tamiya itu tidak ada mereknya guys tuh. Tidak ada mereknya, terus saja gris gitu doang tuh ya kan. Dan ini dinamonya, inti dari mainan mobilnya guys ya. Dinamo tengah, dan ternyata Mabuchi ya. Bukan SMC ting. SMC justru lebih murah loh kalau dijual terpisah. Next ini ada as rodanya seperti biasa ya kan. Yang terakhir ini ada baut-bautnya. Oke. Ya belum sampai situ guys ya. Ini ada manual instructionnya. Das One Emperor versi MS. Ternyata ada 3 versi guys ya. Yang pertama itu versi tipe 1, yang kedua versi Super 2, yang ketiga versi MS. Saya nggak tahu kenapa ada versi MS juga ya, karena saya baru tahunya tahun kemarin. Dan ini cara-caranya tuh guys. Wow. Ini bakal PR banget ya, karena jujur ini nggak semudah yang lu lihat ya untuk ngerakit MS ya.
Karena gua tuh biasanya tuh ngerakitnya MA. MA justru lebih gampang, tapi untuk permesinan itu lebih susah nyopotnya. Tuh. Nah, tuh banyak banget ya. Ya, saya mah akan tetap usahain bagaimanapun alasannya, karena saya kepengen tuh semua sasis bisa ya, kan tuh. Ini dia cara markingnya dulu guys ya. Paling nanti pernak-perniknya baru saya pasang belakangan gitu. Oke, inilah permesinan dari Das One Emperor. Ya, komponen-komponennya masih berupa copotan ya guys ya. Belum ini banget. Nah, nanti kayak gini aja kali ya buat jadi pajangannya gitu. Oke, dusnya tentu saja jadi pajangan karena dus ini bisa dijual lagi di harga 25.000. Dan yang terakhir saya hampir lupa ya. Yang terakhir ada kertas kuning. Ya, Tamiya selalu memberikan ini meski nggak akan dibaca oleh pembelinya, ya guys ya. Tapi meski ini nggak akan dibaca, tapi ini sangat penting sekali, ya guys ya. Tuh. Ya, ini penting karena demi keselamatan anak Anda. Dan juga di belakang ini juga nggak akan kalian baca, ya kan. Ini itu apa ya? Informasi counseling skill. Nah, oh ini peringatan juga guys. Ini tulisan peringatannya di dus dan juga ini ada oh ya tulisan peringatan juga tapi dalam bahasa yang berbeda ya kan. Jadi karena ini dijual di internasional, jadi ada berbagai bahasa internasional yang harus diberikan ya. Dan ini stikernya. Oke, ternyata lebih sedikit ya stikernya guys ya. Dan ada stiker Tamiya-nya. Ini nggak akan saya pasang di bodinya, paling saya pasang di HP-nya ya guys ya. Dan stikernya pun nggak glossy ya. Ini keren sih, nggak kayak yang das yang versi Super 2-nya. Kalau yang glossy glossy itu ngeletek gitu nanti kalau udah kelamaan guys ya tuh. Mantep sih. Ada koro-koro komik juga lagi. Oke, kita akan ngerakit tapi sebelumnya masang stiker dulu ya guys ya. Nanti pas mau ngerakit bodinya udah jadi. Di Gila Tamiya.
gear warna orange nya. Oke, orange ini guys. Nah, gear warna orange ini masukin seperti ini. Nah, oke, masukkan eyelet yang sama. Percayalah kalau kamu modal 150.000 kamu dapat yang asli guys, ya kan. Dan masukin ban dengan tingkat ketebalan sama. Ini ban belakang guys ya, hati-hati guys ya, ban belakang. Saat pemasangan ban juga hati-hati, karena ada potensi bisa geol-geol. Aduh, ini geol-geol nih guys, calonnya guys. Tuh, oke. Kemudian ini langsung pasang ini. Langsung pasang cuy. Kalau berdasarkan buku petunjuk. Oke, seperti ini. Terus bushingnya juga langsung pasang rollernya ternyata guys. Nggak belakangan gitu kayak yang lainnya gitu. Aduh, mental guys. Nah, seperti ini. Terus yang belakangnya juga pasang ya guys ya. Bearing plastiknya. Plastik yang digunakan oleh Tamiya jenis ABS ya guys ya. Ya kan. Pakai jenis ABS ini supaya kalau nanti mesinnya panas nggak gampang meleleh gitu ya kan, nggak kayak plastik yang KW. Kalau yang KW kan plastiknya bohong. Nah, ini hati-hati masang bannya, harus presisi ya guys, sesuai dengan bentuknya. Jika tidak, maka ini gel-gel nanti. Biasanya kalau masukinnya gampang berarti bener guys cara masangnya. Oke. Ada eyelet. Biasanya kalau sisa satu itu bukannya emang lebih, tapi itu dikasih cadangan kalau misalnya eyeletnya hilang atau kemana. Nah, itu jadi satu ini bercadangan gitu. Nah, jangan lupa masukin gearnya sebelum masukin bannya. Seperti ini. Waduh, mental guys bearingnya. Oke, nggak apa-apa, bisa pasang lagi. Orang Tamiya asli kok, presisi pastinya. Tuh, percaya sama gue lah kalau beli Tamiya asli mah. Nah, baru pasang bannya. Lakukan hal yang sama ya guys ya. Dan pastikan perputarannya halus dan nggak keol-keol. Wah, ini keol-keol guys. Aduh, keol-keol lagi ya. Gimana cara masang bannya bener sih? Gue salah nggak sih masang bannya? Tuh, keol-keol sih ban sebelah sini tuh. Aduh, nah coy mah. Tuh, ya kan? Keol-keol kan? Selanjutnya adalah pemasangan baterai terminalnya. Ini kan capnya guys ya. Nah, baterai terminalnya ini yang pertama seperti ini dulu guys ya. Seperti ini. Nah, sesuaikan dengan dudukannya. Yang kedua seperti ini. Nah, ini kalau berarti kalau posisinya betul berarti betul guys ya. Terus untuk posisi ininya berikutnya seperti ini. Nggak tahu sih bener apa enggak ya guys ya. Gue soalnya belum tahu menahu betul ya guys ya. Tapi kalau misalnya ada yang salah ya berarti salah semua. Kita cek ya. Oke, ini ada switch on off nya. Ternyata masangnya seperti ini guys. Nah, ini tonjolin dulu, masukin dulu ke bawah kayak gini, puter, masukin. Nah, buat nyalain guys gitu ya kan. Masukin dinamonya. Kita ngetes dulu ya apakah dinamonya bisa berfungsi atau tidak gitu. Di dalam kotak ini ada baterai. Dan tentu saja ini buat mencoba. Bisa nggak ya? Tuh, tes gini aja dulu ya guys ya. Nanti tes lagi.
Dinamonya jangan lupa pasang pinionnya. Pinionnya tumben ungu nih guys, bukan hitam ya. Apa karena sasisnya MS jadi begini? Nggak mungkin juga kan? Nah, you look this seperti ini. Dan pasangnya harus disesuaikan ya. Ini kan terminal nih, pasangnya sini. Nah, kayak gini guys. Oke, saya baru tahu nih part yang kecil ini ternyata ini untuk memasukkan apa ya, kayak semacam lubang gitu ya. Oh, shaft axe nih, ya kan, masukin ke sini biar nggak geol-geol gitu. Ini counternya guys ya, masukin counternya, bukan counter HP ya guys ya. Nah, kemudian pasang seperti ini nih. Nah, ini salah cok. Harusnya gini nggak sih masangnya? Ini kepanjangan nggak sih ini sasisnya? Apa gue yang salah ya? Oh ya, gue yang salah cok. Masing-masing juga pasang shaftnya, ya kan? Nih shaftnya pasang. Jadi ini bisa buat dimasukin ke counternya sini gitu. Nah, seperti ini snap. Dan sini kayak gini. Gitu guys. Oke, kita sekarang berada di step penyambungan guys, ya kan. Dan ternyata penyambungannya itu dari sini nih, kayak gini bawah. Ya kan, dari bawah kayak begini nih. Nah, tadi bener bisa kok, kenapa sekarang nggak bisa ya, coba. Nah, kayak gini. Loh, ya copot cok. Saya hampir lupa ini masang ini dulu guys. Ya ampun, salah gini cok. Nih gir-giran dinamonya dulu pasang, ya kan. Oh ini salah guys, nyasar sini, pangkalnya sini. Nah, di baru sini. Oke, ini tinggal masang gearbox tadi salah terus ya, masang ini. Tapi jangan lupa kasih grease dulu, ya kan. Nih. Iya, aduh, paling suka nih gue paling langgar kita ambil. Nanti terlalu masih sendiri guys ya. Di eyelet juga sekitaran eyelet dan juga sekitaran bearing. Oke, tinggal masang ini saja. Atau gue yang nggak tahu nih kayaknya cara masangnya. Tapi bener sih tadi kayak gini ya guys ya. Hup, snap gitu. Ya kan, bener gak sih masangnya? Oke. Tinggal mengkoneksin aja. Hampir jadi guys, mantap. Jadi. Wah, alhamdulillah jadi guys. Ya kan? Belum masang baterai dulu. Ya, tes lagi lah, seperti yang tadi saya bilang ya. Tes lagi. Ya kan? Ternyata seperti itu ya guys ya. Nggak kalah mudah sama yang MI ya. Mana coba masang gear. Oh, ini tinggal masang gear aja, nggak tahu nih. Aduh, tinggal. Oke, ini ternyata kayak gini guys. Oh ini nih. Nah, ini buat jepitnya, jepit baterainya. Tapi belum masuk batik. Ini harus masuk guys. Nah, jepit. Ya kan, pasang bodi. Selesai. Iya. Mantap nih guys. Wes. Waduh. Nah, ini dia Dashone Emperor versi MS Sasis. Sebelum closing, saya mau kasih lihat dulu ya Dashone Emperor yang pernah saya miliki tahun sebelumnya. Nah, ini apa bedanya ya sama Dashone Emperor versi Super 2 yang sama-sama ini reproduce. Oke, ternyata perbedaannya cukup mencolok juga ya guys ya. Itu pada warnanya, warna stikernya, ya kan, jenis bannya, sasisnya udah pasti beda juga, ya kan, dan kolongnya juga dia tuh, dan kolongnya juga udah beda tuh. Nah, ini belum saya tes nih, ya kan, tes dulu nih. Mantap, jadi guys ya.
Oke, kita akan jumpa lagi Kamis depan ya di jam yang sama di YouTube gue Alif Bahasa Gila Tamiya. Sampai jumpa.